الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa khalaqa hadal ayyam yaumul idil adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa atim ala habibina al-mustafa al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa atin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un illa al-jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, melewati tanzih hadisnya sifat kudrat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan amal-amal baik kita, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, selalu diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada panutan alam, yakni sesosok manusia yang paling agung akhlaknya, paling benar ucapannya, paling lurus tindakannya, paling bersih hatinya, manusia yang mampu merubah umat minad dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul khususnya di ini tempat bukan hanya dikumpulkan di dunia saja, tetapi Allah kumpulkan kembali di bawah bendera yang agung, bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah li Idul Adha, sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan, saya selaku khatib berwasiat khusus untuk khatib pribadi, umumnya untuk para jamaah yang dimuliakan Allah, baik yang di dalam maupun yang di luar.
Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa yang selalu diwasiatkan oleh para khatib selalu iman dan takwa kepada Allah, hadirin? Karena iman, karena takwa itulah yang akan mampu merubah kita sebagai manusia yang akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti, hadirin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak akan panjang lebar yang akan saya sampaikan di khotib kali ini. Karena momentumnya alhamdulillah sesuai muqtadul hal. Momentum yaitu Idul Adha. Insyaallah saya akan membahas seputaran Idul Adha, hadirin yang dimuliakan Allah. Di bulan Zulhijjah ini ulama katakan ada beberapa momentum besar bagi umat Islam. Di antaranya ada 2 momentum, hadirin yang dimuliakan Allah, yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Yang pertama ibadah haji, yang kedua kurban. Yang pertama ibadah haji yang dimuliakan Allah. Seluruh muslim di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di benua Asia saja, bukan hanya di benua Eropa saja, di Afrika saja, bahkan seluruh dunia berbondong-bondong umat muslim untuk melaksanakan haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, di seluruh dunia bahkan telah viral dari kemarin bahwasannya ada perbedaan pendapat di Indonesia. Idnya atau Arafahnya atau tarwiyahnya, tanggal 8 tarwiyahnya di Indonesia dijatuhkan yaitu hari Kamis, hari Jumat. Arafahnya dijatuhkan hari Sabtu di Indonesia. Tetapi di Arab, orang yang berhaji Arafahnya dijatuhkan hari Jumat. Itu adalah perbedaan ulama yang biasa saja, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita semua. Karena Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Nawawi menerangkan bahwasannya perbedaan pendapat harus kita terima. Hukum Islam itu akan jatuh hukumnya di mana kita tinggal, hadirin. Karena kemarin pemerintah mengatakan ketika melihat hilal atau ru'yah tidak kelihatan di hari Jumat, baru kelihatan di hari Sabtu, lalu Idul Fitrinya di hari Minggu. Kita percaya saja kepada pemerintah karena kita boleh untuk mengikuti pemerintah. Siapa yang tanggung jawab? Pemerintah, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka alhamdulillah di Indonesia semuanya sepakat yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tapi tidak apa-apa, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang melaksanakan haji itu pasti umroh, hadirin. Tetapi tidak setiap orang yang umroh itu haji. Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di bulan haji, hadirin yang dimuliakan Allah. Di bulan selain Dzulhijjah, ibadah haji tidak bisa dilaksanakan. Tetapi umroh, ibadah umroh bisa dilaksanakan di selain bulan Dzulhijjah, hadirin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, al-hajju arafatun. Kata baginda Rasul, haji itu wukuf di Arafah. Berarti tidak menjadi haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Maka hari Jumat kemarin di Mekah
para yang sedang melaksanakan haji wukuf di Arafah. Itu salah satu syarat atau rukun haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, haji sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah. Apabila ada pertanyaan dari diri kita, apakah boleh kita sebelum haji umroh dulu? Apakah boleh sebelum haji kita melaksanakan umroh dulu? Hadirin yang dimuliakan Allah, jawabannya boleh. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji di tahun ke-10 daripada hijrah. Sebelum melaksanakan haji, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu telah melaksanakan umroh yaitu sebanyak 4 kali umroh. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka perbuatan baginda Rasul ini adalah membantah orang yang berpendapat bahwa tidak bisa haji dulu, tidak bisa umroh dulu kalau belum haji. Jadi boleh, ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu umroh dulu sebelum haji. Karena haji sekarang lama hadirin yang dimuliakan Allah menunggunya. Bahkan saking penting-pentingnya haji, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajatan ma'i." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, makalah silahkan kalian untuk umroh. Karena umroh di bulan Ramadan itu sama saja dengan haji bareng dengan kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu momentum umat Islam yang pertama. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, momentum umat Islam di bulan Zulhijjah itu adalah yang kedua, kurban. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab menerangkan bahwasannya kurban itu ada 3 kata. Yang pertama bisa disebut udhiyah, yang kedua ada adhiyah, lalu yang ketiga adha. Tapi di Indonesia yang paling masyhur disebut adha, maka disebutlah Idul Adha. Lalu apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah? Id adalah kembali, adha adalah menyembelih. Maka untuk kita, baginda Rasulullah SAW menyarankan kembali terus menerus tiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi tidak ada alasan tahun kemarin kita sudah menyembelih hewan kurban, tahun sekarang tidak. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saking pentingnya kita udhiyah, saking pentingnya kita kurban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disyiarkan tentang kurban ini. Bahkan fadilah pahala dan pahalanya kurban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW kurban, waktu itu 100 kambing, disembelihnya itu dengan sendiri, yaitu 63 kambing disembelih sendiri, 37-nya disembelih diserahkan kepada Ali. Ketika beliau menyembelih kambingnya, yang kurbannya ditujukan kepada anaknya Fatimah, saking syiarnya ini kurban, hadirin yang dimuliakan Allah, suruh Sayyidina Ali, "Ya Ali, mana Fatimah? Panggil Fatimah ke sini." Untuk apa? Baginda Rasulullah SAW ini adalah kurbannya. Dia harus melihat ini kurbannya. Dia harus melihat tetesan daripada kurbannya. Dia harus melihat mana kambing yang dikurbankan untuk dia. Maka Sayyidina Ali memanggil Fatimah dan melihat ketika baginda Rasulullah menyembelih kurban. Kenapa begitu? Karena syiar agama ini adalah kurban, dan pahala daripada fadilah kurban ini baginda Rasulullah menceritakan 1 tetes daripada darah kurban yang dikurbankan untuk kita, hadirin yang dimuliakan Allah, itu bisa menebus dosa kita semuanya. 1 tetes darah, hadirin, 1 bulu, 1 rambut atau 1 bulu daripada hewan kurban akan menjadi 1 kebaikan, kata baginda Rasulullah, untuk orang yang berkurban. Kita tidak mungkin bisa menghitung bulu-bulu tersebut.
Berarti saking banyaknya pahala, saking berlipat gandanya Allah lipat gandakan pahala untuk kurban. Maka tiap tahun kita punya rezeki kurban, kurban dan kurban. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mempunyai agnia, mempunyai dunia untuk melaksanakan ibadah kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saking pentingnya kurban, baginda Rasulullah sampai memberikan nasihat kepada kita atau ancaman, man wajada sa'atan falam yudoh fala yaqrabanna musallana. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban lalu dia tidak mau berkurban, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendekat di tempat sholat kami. Orang yang tidak mau berkurban jangan dekat-dekat dengan kami. Sedangkan kami semua yang ada di alam dunia ini pingin hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat berkurban. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azizil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.